Pagi Abigail, Jevin, Andrea, Gracia, Keisha, Noah. Yuk, satu orang pipindo dulu yuk sebelum kita mulai. Ada yang mau bersedia pipindo? Adakah yang bersedia buat pipindo adik-adik hari ini? Oke, pagi Delvin. Pagi. Open cam dong. Yuk, jangan lupa open cam ya adik-adik ya. Kita mau patuhi kesepakatan kelas yang kita buat bersama ya. Kita open cam ya. Thank you Gracia. Yang lain yang belum open cam, Kak Bandar tunggu ya. Yuk, satu orang pipindo dulu yuk, minta tolong Abigail deh. Bi, boleh pipindo nggak Bi? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, thank you Bi. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Mencoba kita ilustrasikan gitu ya. Seperti apa sih persamaan kuadrat kalau kita cuma dikasih persamaan kuadratnya aja. Kita coba bayangkan atau kita coba identifikasi kira-kira bentuk grafiknya seperti apa, betul? Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita belajar kemarin kita sudah lihat bentuknya pakai aplikasi GeoGebra juga sudah ya. Sekarang kita belajar menentukan koordinat titik puncaknya. Ya, jadi sebuah grafik atau sebuah persamaan kuadrat karena dia bentuknya parabola, maka dia punya titik puncak atau titik balik atau sering disebut juga dengan namanya titik ekstrim. Ya, kemarin kan nggak selalu dia bentuknya garis lurus nggak kan? Dia ada turun lalu balik lagi ke atas, atau dia naik turun lagi ke bawah, betul ya? Betul? Betul kan? Betul ya? Nah, Kak Badar kasih contoh bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini bentuk salah satu bentuk persamaan atau grafik fungsi dari persamaan kuadrat. Oke. Nah, ketika kalian ditanya nanti di soal diberikan sebuah persamaan kuadrat dan kalian harus mencari koordinat titik puncaknya atau koordinat titik baliknya, atau nanti di soal mungkin pakai istilah koordinat titik ekstrimnya, maka kalian pakai konsep ini. Lagi-lagi yang dipakai adalah ABC, ya, koefisien ABC dan determinan atau diskriminan. Lagi-lagi yang dipakai adalah ABC-nya atau diskriminannya yang berhubungan dengan itu. Ya. Jadi ketika ditanya titik ekstrimnya atau titik baliknya atau titik puncaknya, gitu ya, kalian pakai konsep ini. Nah, dari sini berarti kan ini adalah sumbu X-nya, oke? Ini sumbu Y-nya. Jadi ketika ditanya koordinat titik puncak, maka titik X-nya adalah kalian pakai konsep ini. Min B per 2A, lalu titik Y-nya pakai konsep ini. Min D per 4A. Oke? Nangkep ya? Nanti kita coba latihan cari koordinat titik puncak dari yang kemarin. Kita cek soal yang kemarin. Silakan dicatat dulu. Jangan lupa koordinat itu kan butuh titik X dan Y. Ya. Nggak bisa cuma X doang atau Y doang. Oke ya?
Oke, sudah dicatat atau belum? Sudah? Wah, Pres sudah ngantuk. Wah, lelah dia kayaknya. Jangan lupa open cam ya adik-adik ya. Agak bener nggak bosan-bosan ingetin kalian open cam di pelajaran siapapun ya. Yuk, Kak Banar punya satu soal ini. Coba cek pakai identifikasi kemarin. Pertama kalian coba cek ini grafiknya bentuknya seperti apa. Apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Lalu apakah dia memotong di sumbu X atau enggak. Ya. Lalu cari sekarang adalah koordinat titik puncaknya atau titik baliknya atau titik ekstrimnya pakai konsep yang tadi. Jadi ada 3 item yang kalian cek. Grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah, lalu dia menyentuh sumbu X atau memotong sumbu X atau enggak, lalu koordinat titik puncaknya atau titik baliknya. Oke? Jelas? Bisa ya? Oke. Kalau bisa, kalian boleh kerjakan, Kak Bandar kasih waktu mungkin sekitar 10 menit. Nggak usah digambarin, kalian cukup identifikasi aja. Nanti Kak Bandar akan tunjukin apakah jawaban kalian betul kita pakai aplikasi GeoGebra. Oke? Ya? Nangkep ya? Jelas? Jelas ya? Nanti kita cek bareng-bareng ya. Oke. Berarti sampai 10.52 lah ya. Kita bereskan ya nanti ya. Identifikasinya semudah itu aja ya.
Oke, ada yang udah dapat? Bentuknya kira-kira seperti apa? Ada yang dapat? Aku udah. Oke, cek dulu yuk. Pertama-tama kita butuh nilai ABC-nya dulu kan. Ini A-nya berapa? 1 B-nya? -3 Min 3. C-nya? 2. Oke, good. Nah, berarti sekarang kita cek dulu habis itu berarti kita cari D-nya ya. Kita cari D-nya. D itu kan B kuadrat dikurang 4 kali AC ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nilai B-nya dulu. D-nya dulu. Maka D-nya berarti B kuadrat. Min 3 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 2. Min 3 kuadrat berapa? Min 3 kuadrat berapa? Min 3 kali min 3. Min kali min plus. 3 kali 3 berapa? 9. 9. Oke. Terus min 4 kali 1. Min 4 kali 1 kali 2 berapa tuh? Min 4 kali 1 kali 2. Min 4 kali 1 kali 2. Berarti min kali plus berarti min kan? 4 kali 1 kali 2 berarti 8. Berarti D-nya sama dengan 1. Oke. Nah, identifikasi pertama. Identifikasi pertama berarti kita lihat nilai A-nya ya. A-nya sama dengan 1. Berarti ini kan dalam tanda kurung berarti A-nya lebih besar dari 0 kan? Oke. Kalau lebih besar dari 0, grafiknya terbuka kemana? Terbuka ke atas atau bawah? Kalau A-nya lebih besar dari 0, grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah? Atas. Ke atas, oke. Identifikasi pertama beres. Lalu identifikasi kedua, lihat nilai D-nya kan? D-nya sama dengan 1. Berarti D lebih besar dari 0 juga. Kalau D-nya lebih besar dari 0, dia memotong sumbu X di berapa titik? Memotong sumbu X di berapa titik? Halo, D-nya lebih besar dari 0. Memotong sumbu X di berapa titik? Di 2 titik. Oke? Nanti kita cek gambarnya, benar nggak? Lalu sekarang identifikasi ketiga. Identifikasi ketiga berarti kita lihat koordinat titik puncaknya. Titik puncaknya berarti kita lihat ya, atau titik balik ya. Titik puncak atau titik balik. Oke, berarti tadi X-nya kan min B per 2A. B-nya tadi min 3, berarti min 3 dikali 2A, 2 kali 1. Min ketemu min plus, berarti 3 bagi 2. Berarti 1,5. Oke, lalu Y-nya. Y-nya min D per 4A. Oke, min D. D-nya tadi 1, berarti min 1 per 4 kali 1. Min 1 bagi 4 kali 1 berarti min 1 bagi 4. Min bagi plus. Berarti min. 1 bagi 4, 0,25. Kira-kira begitu. Jadi dari sini identifikasinya grafiknya lebih jelas. Titik puncak atau titik baliknya itu ada di titik 1,5 X-nya ya. Dan ini berarti koordinat titik puncaknya 1,5. Ini X-nya. Lalu Y-nya min 0,25. Oke. Sudah? Apakah kebingungan?
buat kita mengidentifikasi sebuah persamaan kuadrat dan coba mengilustrasikan grafiknya dari beberapa item ini? Ada kebingungan nggak? Aman. Oke, amannya sejauh apa nih? Amannya sejauh apa? Oke, sudah? Apakah ada punya jawaban yang beda? Sedang mencoba memahami, wah, memahami siapa ini? Memahami pelajarannya apa memahami Kabandar ini? Andrea sedang mencoba memahami siapa, Kak? Kayaknya Kabandar sulit dipahami ya. Oh, pelajaran. Oke, oke. Tapi so far kalian paham nggak? Tanpa perlu kalian gambarin sebetulnya cek. Pengecekan itu sebenarnya pakai GeoGebra. GeoGebra itu adalah sesi terakhir sebetulnya ya. Dari semua identifikasi yang sudah kalian cari, baru kita masuk ke GeoGebra-nya. Oke, D-nya 33. Berarti ntar coba Kabandar cerna dulu di mana kesalahannya ya. Kenapa bisa dapat min 33 ya? Silakan dicatat dulu kalau sudah kita eh, coba lihat grafiknya di GeoGebra. Kalau sudah sesuai, berarti identifikasi kita yang kita kerjakan adalah betul ya, adik-adik ya. Sudah? Masih mencatat? Oke, kita belajar hal baru hari ini tentang koordinat titik puncak ya. Oke. Nah, yuk, sekarang kita coba lihat di GeoGebra-nya. Tolong bantu Kak Bandar sebutin persamaan kuadrat ini ya. Kak Bandar coba ketikin di GeoGebra ya. Sebentar Kak Bandar pindahin ke GeoGebra-nya. Dan kalian bisa tolong bantu sebutkan persamaan kuadrat. Ada yang bisa bantu sebutkan? Supaya Kak Bandar ketik. Aku. Boleh Bi, silakan Bi. Uh, X kuadrat Bentar, plus bentar ya, X kuadrat. Bentar Kak Bandar butuh si ininya, bentar. Oh, ini dia keyboardnya. Bentar ya. X kuadrat. Lalu apa Bi? min 3x Min 3X 2. plus 2. Ya. Oke. Nah, ini dia. Aplikasinya sudah menunjukkan bentuk grafiknya. Identifikasi pertama, apakah betul dia terbuka ke atas? Betul nggak? Betul. Betul. Oke. Identifikasi kedua, nilai D-nya. Apakah dia memotong sumbu X di 2 titik? Betul. Betul. Lihat, di 2 titik, titik apa aja? Koordinatnya di titik mana aja? Kak Bandar perbesar ya, coba ya, pemotongan dengan sumbu X-nya. Di titik berapa aja nih?
Di titik berapa adik-adik? Titik ini dan titik ini, koordinatnya berapa tuh? 1, 2. Hah? 1,0 dan 2,0 ya? Oke, udah? Aman? Nah, sekarang kita lihat titik baliknya. Titik baliknya kan berarti yang ini toh. Nih, bandar perbesar lagi. Nah, ini titik baliknya nih, 1,5 dan min 0,25. Di sini titik balik. Oke? Jadi tiga poin identifikasi yang kita kerjakan itu sudah sesuai. Betul nggak? 1,5 dan min 0,25 titik baliknya. Sesuai nggak sama yang kita cari? Ini 1,5 di sini, ya X-nya min 0,25 itu ini. Ini min 0,2 dan ini min 0,3. Dia letaknya di tengah-tengah. Min 0,25. Oke? Sudah aman? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Cukup kah? Hmm. Sudah? Aman? Aman ya? Aman. Nah, sekarang kita coba nanti cari, ini kan tadi pertemuan di sumbu atau memotong di sumbu X-nya kan di titik ini, 1,0 dan 2,0. Nanti kita cari caranya seperti apa. Sementara ini Kak Bandar kasih dulu yang buat yang tadi, koordinat titik puncaknya. Kita udah cek betul ya, tidak ada yang salah dengan yang kita kerjakan. Kita sudah buktikan, ya. Nanti kita belajar kenapa sih Kak bisa dapat ini 1,0 dan 2,0. Tapi untuk mencari koordinat titik puncaknya sudah aman kah? Sudah ya? Sudah? Yuk, kalau sudah kita lanjut mencari seperti apa menentukan titik potongnya dengan sumbu X itu. Oke, siapkan lanjut catatannya, nanti kita eh, belajar ya, seperti apa dia nanti. Oke, bentar ya, Kak Bandar siapin dulu PPT-nya. Sudah? Yuk, kalau sudah kita pindahin ya. Kak Bandar pindah slide dulu. Nah, sekarang kita belajar titik potong dengan sumbu X atau Y ini seperti apa, Kak? Ya, tadi Kak Bandar udah tambahin titik potong dengan sumbu X-nya, Kak Bandar tambahin koordinatnya tadi ya. Karena memotong sumbu X di dua titik, Kak Bandar kasih marknya di sini. Koordinatnya 1,0 dan 2,0. Betul ya, sesuai gambar tadi ya. Yuk, sekarang kita belajar mencari titik potong dengan sumbu X-nya. Ada yang bisa bantu baca? Yang dari dalam kurung itu aja? Yang di Kak Bandar kotakin sampai bawahnya. Yang Kak Bandar kotakin dengan bawahnya. Ada yang mau bantu baca? Please bacain, please. Aku, Kak. Ya, yang di dalam kotaknya. Langkah 1, lalu bawahnya. Langkah 1, menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Hmm. Lagi, Kak. Bawah, bawahnya. Nah, titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0. Nah, perhatikan kata-katanya. Titik potong dengan sumbu X ya diperoleh jika Y sama dengan 0. Oke? Oke ya.
Ya, sekarang kita coba tuliskan ulang tadi persamaannya. Persamaannya kan tadi fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Betul begini? Oke, betul ya? Nah, fx itu kemarin Kak Bandar bilang sama juga dengan si y-nya. Y sama dengan x kuadrat min 3x tambah 2. Oke? Sampai sini perubahannya aman nggak? Aman. Nah, lihat kata-kata yang di atasnya. Titik potong dengan sumbu X diperoleh jika syaratnya Y sama dengan 0. Berarti Y ini nilainya harus 0. Berarti X kuadrat min 3X tambah 2. Oke, berarti ini kan balik di awal kita belajar tentang persamaan kuadrat. Oke, nangkep ya, ini kan bentuk persamaan kuadrat. X kuadrat min A plus BX plus C sama dengan 0. Iya kan? Sama seperti persamaan kuadrat kan sebetulnya kan? Namanya juga grafik fungsi kuadrat, sama dong. Gitu ya. Maka kita faktorisasi aja nih, ini bisa difaktorisasi. Sekarang kita cari dulu faktor dari 2, perkalian 2 itu berapa kali berapa? Duanya positif ya, berarti bisa positif kali positif atau negatif kali negatif, betul? 2 itu perkaliannya berapa kali berapa? 1 kali 2. Dan? Min 1 kali min 2. Min 1 kali min 2. Oke? Nah, sekarang lihat dari faktor 2 ini, mana yang sama dengan B-nya? B-nya kan tadi min 3. B-nya min 3. Mana yang kalau dijumlahin hasilnya min 3 dari faktor 2 tadi? Min 1 tambah min 2. Oke, berarti ini kita faktorin ya. Berarti ini 0 sama dengan, ini kan X kuadrat kan berarti X, ini X kan pemfaktoran kan, udah Kak Bandar ajarin ya. Berarti ini bebas, kalian mau taruh min 2 di sini boleh, min 1 di sini boleh, Kak Bandar taruh min 1 di sini boleh, min 2 di sini juga oke. Gak masalah. Ya. Oke, sekarang kita cek dulu. Kan Y-nya 0 kan? Kita cek dulu yang pertama ya. X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1, betul? Oke, berarti yang ini X-nya kan 1, Y-nya kan 0, berarti 1,0. Nangkep nggak? Kan kita misalkan tadi Y-nya sama dengan 0. X-nya udah kita dapat 1, berarti titik koordinatnya 1,0. Titik potong dengan sumbu X yang pertama adalah 1,0. Oke. Sekarang lanjut yang kedua. X min 2, berarti X min 2 sama dengan 0. Min 2-nya pindahin aja kan, jadi X sama dengan 2. Karena X-nya 2, Y-nya 0, maka koordinat aja lah 2,0. Sesuai nggak dengan tadi titik gambar tadi yang kita cek tadi? Koordinat titik potongnya adalah di 1,0 dan 2,0. Oke, sudah? Nggak ada kesulitan? Silakan dicatat dulu. Pokoknya tiap grafiknya kita bedah. Ya, jadi udah pertama kemarin lihat dari nilai A-nya, lalu nilai D-nya sudah beres dua komponen itu ya. Hari ini kita belajar titik puncaknya atau titik baliknya atau titik ekstrimnya, udah komponen ketiga. Lalu sekarang kita belajar titik potong dengan sumbu X-nya itu item keempat. Ya,
Oke? Jadi nggak usah kalian perlu pakai GeoGebra, kalian bisa identifikasi pakai langkah-langkah ini. Seperti apa grafiknya. GeoGebra itu sekali lagi hanya memastikan kira-kira yang kalian kerjakan itu betul apa enggak. Ya, hanya sebagai pembanding aja yang kalian kerjakan betul apa enggak. Gitu. Cukup itu doang fungsi GeoGebra. Ya, oke. Kak, nanti kalau ujian misalkan nggak sempat waktunya langsung lihat GeoGebra, ya Kak Bandar bisa lihat kalian pakai GeoGebra apa enggak gitu. Oke, Kak Bandar set PAJ-nya, PAS-nya itu nggak bisa buka browser yang lain. Kalau kalian buka browser yang lain kebaca langsung. Jadi lebih baik kalian semaksimal yang kalian paham aja. Identifikasi termudahnya adalah A sama D itu. Ya, itu aja. Oke, nangkep? Dah, udah dicatat? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Yuk, kalau nggak ada pertanyaan, satu lagi. Kalau ada titik potong dengan sumbu X, tadi kan ada titik potong juga dengan sumbu Y kan? Kalau titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0, tapi kalau titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X-nya sama dengan 0. Kak Bandar ulangin. Kalau titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0, tapi kalau titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika kebalikannya X-nya sama dengan 0. Nih, yang ini nih. Titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu X, oke. Sumbu Y diperoleh jika nilai X-nya sama dengan 0. Ingat tadi persamaannya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Untuk dapat Y-nya, X-nya harus 0. Nah, ketika X-nya 0, berarti kan waktu X-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 ditambah 2. Oke? 0 kuadrat kan 0. Ya kan? Min 3 kali 0 kan 0 ditambah 2. Berarti Y-nya sama dengan 0 dikurang 0 tambah 2 berapa? 0 dikurang 0 tambah 2 berapa? 2. 2. Nah, dari sini X-nya 0, Y-nya 2. Berarti koordinat titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y-nya sama dengan 0. Tadi udah kita cari. Sekarang titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0. Oke? Yuk. Nah, sekarang kita lihat ke gambarnya. Ini udah dicatat. Kita mau buktiin hasil kerjaan kita benar nggak titik potong dengan sumbu Y-nya. Ya. Kalau sudah dicatat, boleh kasih jempolnya. Nanti kita lihat sebentar ke GeoGebra yang tadi, grafiknya. Oke, sudah? Nah, yuk. Kalau udah kita cek yuk ke GeoGebra-nya ya.
Benar nggak titik potong dengan sumbu Y-nya 2,0? Kita cek yuk bentar. Nah, ini grafik yang tadi. Nah, ini titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y itu kan yang tegak ini kan. Koordinatnya 0,2. Di sini titik potongnya, betul kan? Dia lewat di sumbunya kan di 0,2 ini. Oke? Berarti proses yang kita jalani, identifikasinya betul semua ya. 4 poin itu betul semua. Jadi itu cara termudah identifikasinya. Nilai A-nya, nilai D-nya, lalu titik potong dengan sumbu X-nya, lalu koordinat titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Sudah jelas? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Yuk, kalau udah nggak ada, nanti kalau yang ketinggalan catatannya bisa dengerin rekamannya lagi ya. Kita absen yuk. Thank you buat Gracia sama Pres yang sudah konsisten buka kamera ya dari awal ya. Yang lain jangan pas ini doang dong, absen, buka kameranya. Ya, terus buka kamera ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, adik-adik sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, Den, cepat sembuh ya, Den. Capek ya Makasih, mungkin ya. Kak. Iya, capean ya. Oke. Ya Kak, thank you Kak. Yuk.